Welcome to AKM Channel. Dukung operasional program Akademi Keluarga Muda. Dukungan Anda membantu AKM terus bergerak, menyelenggarakan kajian, pelatihan, dan program pembinaan keluarga yang berdaya, berilmu, dan berakhlak. Oke, tunggu apa lagi? Kita mulai aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah animatilain la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu ilayya. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Maqala ta'ala bi kitabil karim surat Al-Hasr ayat 9. Wa yasal ladzi law darabu min qalbihim yurriyatan diapa fawqu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hadis yang di depan boleh dibaca, ta'tadula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusalu an umrihi fima abna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah. Alhamdulillah, yang pertama-tama tentu kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberi kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat nubuwah ini. Kita nggak pernah berpikir bisa ketemu, tapi Allah pertemukan kita di majelis ilmu yang turun bersama kita para malaikat yang membawa kepada kita begitu banyak rahmat. Wa fasyahumur rahmah dan seterusnya. Hadis itu masyhur dan sahih gitu ya. Kita juga bersyukur bahwa saya jarang sekali diundang membahas tentang peredaran keuangan itu. Padahal peredaran keuangan itu hal yang substantif. Kalau Anda semua baca hadis di depan itu, artinya itu bahwa ada 4 hal yang ditanyakan oleh Allah kepada kita tentang apa yang kita miliki. Yang pertama bahwa an-umrihi, umurnya dihabiskan buat apa. Dan yang kedua, ilmunya dilakukan untuk apa, dipakai untuk apa. Dan yang menarik, ketika kita bicara uang, bicara harta, awan malihi min aina iktasabuhu ma anfaqo. Kalau uang itu ditanya 2 hal. Yang pertama min aina iktasabu, fungsi iktisab. Yang kedua adalah fungsi alokasi atau disebut dengan fungsi infak. Ngeri nggak? Kalau umur dipakai kemana, ilmu diajarkan untuk apa, dipakai untuk apa. Tapi kalau uang, dari mana diperoleh dan kemana dialokasi. Dahsyat ya. Yang terakhir wan jismi fi ma afla, kemudian tubuhnya dipakai untuk apa? Yang terakhir. Jadi 4 hal ini yang tidak menyebabkan orang yang menyebabkan orang menjadi gentar tentang apa yang akan dilakukan pada yaumul kiamat. Sebelum menjawab 4 hal ini. Baik. Yang kedua tentunya salam kepada ustaz terbaik kita, baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan berikutnya. Insyaallah inspirasi tentang kehadiran beliau menjadi sangat baik. Mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah melihat bahwa ternyata Rasulullah itu seorang financial planner yang terbaik di jagat semesta. Wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik di antara kalian orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga. Rasul, luar biasa. Baik. Ya, yang ketiga, sebetulnya kalau kita kaji tentang perencanaan keuangan itu memang ada 4 aspek yang signifikan yang mau kita kaji, tapi karena temanya lebih teknis kepada soal bagaimana cara kita mengakumulasi aset sebelum kita menikah, dan bagaimana pengelolaan hubungan keluarga setelah menikah, itu yang menjadi concern kita di materi kita. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja beberapa pendahuluan sebelum kita sampai ke tema itu, karena nanti ini bisa connect lah. Saya usahakan cepat lah gitu ya, karena memang materinya nggak pada, saya jam 6 harus sudah selesai, karena ini kita di masjid di pinggir jalan tuh. Baik, teman-teman sekalian, saya mau tanya kepada kita semua, seberapa banyak Rasulullah dalam mengelola keuangan keluarga? Antum semua tahu bahwa Rasul itu pribadi yang paripurna dalam semua. Rasulullah itu punya income itu di usia berapa? Ini menarik ya. Ada yang tahu berapa tahun usia Rasul ketika Rasul punya income pertama? Halo? Kenapa dia suara nih? 12 tahun. Ada yang bisa lebih tepat lagi, lebih spesifik? Tahun berapa? Berapa tahun? 8. Rasulullah itu sudah menggembala ternak di usia 6 sampai usia 12. Jadi Rasul itu sudah
punya income di usia 6 tahun sampai di usia 12 tahun sebelum dia memilih. Nah, itu nanti ini ternyata ada kuadran cash flow tentang bagaimana kita menghasilkan income itu yang digagas oleh Robert T. Kiyosaki dengan kuadran bukunya kuadran cash flow itu. Nanti antum carilah buku itu. Buku itu bagus tuh. Bagaimana cara orang mencari uang itu loh, yang ada 4 kuadran tuh. Jadi ada employee, self-employee, kemudian ada business owner sama investor. Sayangnya nggak ada pohon tulis. Kalau ada pohon tulis saya bisa gambar-gambar ya. Tapi nggak ada, nggak apa-apa lah. Antum bayangkan aja lah gitu ya. Nah, jadi Rasul itu sesungguhnya sejak awal sudah menjadi role model kita tentang bagaimana cara beliau mencari uang. Karena menurut Robert T. Kiyosaki, ini salah seorang, dia keturunan orang Jepang, tapi dia punya 2 bapak. Bapaknya itu satu bapak orang kaya, orang Amerika, dan bapak angkatnya ya, yang bapak biologis adalah orang Jepang. Tapi dari bapaknya yang orang kaya, yang bapak yang asli orang Amerika lah, dia belajar tentang bagaimana caranya mengelola keuangan yang cukup baik. Dan ironis ya, menarik ya, dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun yang disebut Rasul, tetapi konten yang dia sampaikan tentang karakter Rasul dalam soal financial planning-nya, perencanaan keuangan keluarganya itu persis plek dengan apa yang kita lihat yang ketemu dalam kehidupan Rasul. Coba bayangkan ya sekarang, kita lihat ya. Kalau di kuadran pertama itu disebut dengan employee. Setiap kita itu nanti kalau bekerja itu ada 4 tahapan fase. Yang pertama employee. Employee itu artinya karyawan. Kalau orang mendedikasikan dirinya bekerja kepada orang lain dan menerima upah dari kerjanya, itu namanya employee. Dan ini kebanyakan kita. Tapi dari sisi keamanan boleh jadi dianggap aman dibanding dengan orang yang kemudian bekerjanya dari tiga kuadran yang lain. Ada employee. Jadi yang employee tadi apa? Pegawai atau karyawan. Dan yang kedua ada namanya self-employed. Self-employed itu orang yang bekerja dengan pendekatan profesional, profesi. Boleh dikasih contohnya? Profesi. Lawyer, dokter, konsultan, semua ini. Sekarang ada kalau yang keren sekarang itu ada content creator, ada semua nih ya. Semua orang yang menghasilkan uang dari profesi spesifik yang dia punya. Namanya profesionalisme. Profesional namanya. Bahkan dokter pun juga begitu. Konsultan juga begitu. Saya lama bekerja sebagai konsultan keuangan. Saya bekerja sebagai konsultan keuangan keluarga, termasuk diantaranya perencanaan pensiun, perencanaan hari tua, termasuk juga perencanaan proteksi. Jadi di perencanaan keuangan itu ada 4 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Satu diantaranya soal perencanaan proteksi. Semua hidup ini penuh resiko dan kita perlu proteksi. Makanya kalau ada yang nggak pakai proteksi itu sebenarnya aneh. Kenapa saya sebut aneh? Coba pertanyaannya, ban mobil itu berapa ban mobil? Ban mobil Innova deh. Nah, pas di depan kita itu. Berapa bannya? Nah, itu tidak protectable namanya. Karena ban mobil itu ternyata lemah. Dia prepare terhadap resiko yang terjadi, tapi tidak pasti waktunya. Resiko itu pasti terjadi nggak? Pasti. Karena Allah sudah garansi itu. Tetapi kita nggak prepare soal apa yang terjadi dengan resiko itu dan impact terhadap resikonya. Bayangkan kalau ada keluarga muda, kemudian misal terpaksa meninggal suami. Padahal nafkahnya tergantung kepada suami. So, at least-nya apa? Finally, keluarganya berantakan dan sebagainya. Anak terlantar dan sebagainya, istri bahkan nggak jelas kemana dan sebagainya. Harusnya suami yang punya income istri sebagai the beneficiary, menerima manfaat, dan suami sebagai pencari nafkah, yang tempat bergantungnya keluarga harusnya diproteksi sejak awal. Makanya saya bekerja di institusi keuangan di asuransi itu karena buat saya jarang banget orang yang bekerja mengambil pekerjaan ini. Baik, tadi yang kedua tadi apa tadi? Self-employed, orang yang bekerja dengan pendekatan profesionalitas, dengan profesi yang dia punya. Yang ketiga namanya business owner. Business owner itu adalah mereka yang punya bisnis. Mungkin pertanyaannya kayak apa yang punya bisnis itu? Apa saja? Pokoknya selama orang yang mengelola, memaintain semua hal yang berhubungan satu sama lain terhadap kompleksitasnya sebuah bisnis dan melahirkan transaksi dari bisnis yang dilakukan sehingga melahirkan profit, itulah disebut bisnis. Sekarang saya tanya, orang jual pulsa bisnis nggak? Bisnis. Karena dia harus tahu cari di mana, dia cari suppliernya, dia cari produknya, dia searching produk yang paling murah, dia cari produk yang di mana di pasar itu paling murah dan sebagainya.
Itu bukan nggak berdarah carinya tuh, pasti berdarah. Saya punya orang tua itu jual kerupuk rambak. Beliau tuh pinter sekali cari harga plastik Jogja itu Jogja Pak. Oh, saya bapak ibu saya sama Jogja. Sampai ketemu harga plastik termurah itu di Magelang. Bisa bayangkan nggak? Karena kita mencari disparitas selisih harga untuk menekan cost sehingga kemudian memperbesar margin untung nggak? Wah, luar biasa saya bilang begitu. Bapak saya tuh memang luar biasa. Nah, jadi itu contoh sederhana bahwa apapun yang mengelola sebuah mekanisme, sebuah sistem, dan sistem itu berhubungan satu sama lain sehingga melahirkan sebuah produk yang sellable, yang berpotensi untuk dijual dan kemudian melahirkan profit, itu namanya bisnis. Apapun. Sekarang lagi ngetren sepatu bekas itu ya. Sepatu bekas dari impor itu dengan harga 300.000, itu harga aslinya nggak sampai 200.000, nggak sampai 100.000. Mereka bisa 200.000, profitnya hampir 100%. Jadi bisnis dia, karena dia harus cari supply dari mana dan kemudian harus masarkan. Masarkan saja nggak sederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau di marketing ada 4 aspek yang harus kita kerjakan. Pertama, ada istilah namanya produk, price, place, and promotion. Kita punya produk, punya outlet, produk, place, price, punya harga, tapi tidak punya promosi, nggak laku, bro. Kita punya promosi, nggak punya produk, apa yang dijual? Jelimet memang ya. Iya. That's why itulah hidup itu. Dan itulah challengeable. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita antara kita membangun nilai itu. Baik, itu yang ketiga. Apapun bisnis itu dari skala yang kecil sampai skalanya kompleks. Ya, antum bisa bayangkan lah, nggak usah cerita lah panjang lain itu ya. Pokoknya apapun yang kemudian melahirkan sebuah mekanisme tentang sebuah sistem, dan sistem itu menggabungkan beberapa aspek yang melahirkan produk yang sellable, yang bisa dijual, dan menghasilkan mengenerate profit, namanya bisnis. Oke. Yang ketiga adalah namanya investor. Investor itu adalah mereka yang tidak bekerja tetapi menggunakan asetnya untuk membeli perusahaan tertentu atau bisnis tertentu. Dia franchise, jadi franchiser bisa, dia jadi, kalau franchise memang agak lebih ke bisnis ya sebetulnya, tapi walaupun juga sebenarnya dia menjadi peluang sebagai investor. Dia kemudian membeli perusahaan itu, atau biasanya seperti George Soros itu ya orang tajir di dunia ini Pak, bahkan the best one di dunia ini. Dia pakar investasi juga, dia juga pakar mengelola memanage sebuah perusahaan. Dia beli perusahaan bermasalah, sama dia sehatkan, perusahaan itu dijual lagi. Bayangkan nggak? Kerjaan dia apa kerjaan dia? Jalan-jalan. Kerjaan dia jalan-jalan. Dia punya tim yang di-hire untuk melakukan proses assessment terhadap sebuah perusahaan. Kita tahu perusahaan ini penyakitnya di mana, dia selesaikan perusahaan ini kemudian dijual dengan harga yang 5. Bahkan sampai 2-3 kali lipat harganya. That's what we call investor. So, pertanyaannya sederhana. Sudah tahu 4 tadi ya? Sekarang kita bahas Rasul di mana posisinya. Ini yang menarik ya. Rasul itu dari umur 6 sampai 12 ada di posisi employee. Rasulullah menerima upah dari mengembalakan ternak. Itu di usia 6 sampai 12. Jadi pertanyaannya nih ya. Kalau Rasulullah mapan di usia 25 tahun wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar itu kalau antum 25 tahun belum pernah pegang uang dan mau nikah di 25 tahun gitu loh. Betul nggak nih? Saya pesanin ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan punya dependensi kepada suami. Suami kasih uang, memang itu kewajiban suami. Nggak ada urusan. Tapi bahwa saya harus powerful dalam soal finansial, itu urusan saya. In case kalau suami meninggal, biarkan saja meninggal. Bahwa saya powerful dalam soal finansial. Belajar. Teman-teman, belajar apapun bisa dijual. Apapun bisa dijual. Jadi itu menarik. Rasul itu di usia 6 tahun sudah pegang uang sampai usia 12 tahun. 6 tahun cukup luar biasa untuk menjadi karyawan. Tetapi ini yang menarik nih ya. Nanti kita belajar nih. Saya lama mempelajari kenapa Rasul itu tidak menjadi pegawai di usia tuanya, di usia matangnya, di usia 25 tahun. Karena ternyata dakwah itu menuntut kita menjadi orang yang independen atau dependent? Independen. Makanya sesungguhnya siapapun yang bergelut di dunia dakwah harusnya jadi orang-orang yang secara finansial mandiri. Makanya saya senang di dakwah karena saya orang yang bebas.
nggak ada yang menghalangi saya. Saya pernah di-challenge sama teman-teman di Newmont itu, Ustaz, kami ini jadwal kerja kami itu move on setiap pekan maju sehari. Yang pertama, yang kedua kami bisa kajian itu jam 9 pagi. Bungkus, saya bilangin, sebutkan harinya dan jamnya, saya datang. Kalau kita jadi karyawan jam 9 pagi, kira-kira dimarah orang nggak kita ngisi kajian gitu? Nggak bisa. Saya baru paham ternyata kenapa saya harus jadi pengusaha dan kita semua harus jadi pengusaha. Nggak ada cerita ya. Nggak boleh jadi karyawan. Baik, itu next. Sekarang yang kedua. Di usia 12 tahun sampai ke usia 25, Rasulullah itu sudah sabar. Antum tahu surat Li'ila fi Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Rihlatas sita iwas soib. Rasul itu kalau dingin ke utara, kalau panas ke selatan. Di sana Rasulullah belajar menjadi pedagang. Belajar menjadi seorang entrepreneur. Itu kuadran keberapa kalau tadi yang kita bahas tadi? 2 kan? Tadi dia jadi employee, setelah itu kemudian tahapan kedua dia menjadi self-employee. Saya nggak tahu nih. Robert Kiyosaki nggak pernah mempelajari hidupnya Rasulullah, tetapi kok bisa matching gitu? Mungkin Allah ingin menunjukkan jalan kebaikan itu dari luar beliau. Karena tidak ada tokoh muslim yang mengkaji ini sampai tuntas. Baik, jadi di usia 12 sampai 25 Rasulullah bersama pamannya. Itu pulang pergi. Rihatas sita iwasoib dan seterusnya itu. Kalau dia panas ke utara, kalau dingin ke selatan, dan seterusnya itu bolak-balik. Dan tidak ada wilayah yang tidak pernah disentuh oleh beliau dalam soal perdagangan. Itu juga yang dalam konsep membangun engagement, dalam konsep dakwah itu membangun kedekatan emosionalnya dengan objek dakwah. Saya pernah menyampaikan teman-teman itu kalau mau efektif dakwah, jangan pernah bicara bisnis kalau kita nggak pernah punya kedekatan emosional. Bangun engagement dulu, setelah itu baru bicara bisnis. Jangan bicara bisnis kalau belum pernah terbangun engagement. Engagement tahu ya? Kedekatan. Jadi saya kalau nggak dekat sama beliau ya jangan bicara bisnis. Jangan, Pak, itu pantangan. Orang tidak pernah punya trustworthy yang bagus kalau tidak pernah punya dasar reasoning untuk percaya. Coba saya tanya kepada Anda. Apa yang menyebabkan Rasulullah itu tidak bisa dibatas soal Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu kalau dengan akal masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Abu Bakar ditanya oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar, ente percaya tuh Muhammad baru melaksanakan Isra Mi'raj yang waktu itu kalau dalam durasi saat ini itu butuh waktu 5 hari perjalanan darat, belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Dan itu balik dalam hanya waktu satu malam. Tapi jawaban Abu Bakar apa? Jawabannya membuat kita bingung gitu, Pak. Pokoknya yang gue percaya karena Rasulullah tidak pernah bohong. Apapun yang dibahas logika itu tidak masuk akal itu menjadi masuk akal karena kita bicara soal engagement. That's why part of business we have amazing engagement with others. Jadi jangan pernah bicara bisnis kalau kita nggak pernah dekat. Itu hebatnya Rasul. Antum tahu yang membuka Madinah? Siapa yang membuka Madinah? Mus'ab bin Umair. Basis konsepnya apa? Perdagangan. Makanya saya nyambung aja sejak itu. Memang gua dari dulu nggak seneng jadi karyawan itu, Pak. Serius, saya nggak jadi dari itu. Saya nggak pernah nawar PNS. Sama sekali nggak pernah nawar PNS. Buat saya, mohon maaf, menghinakan loh. Luar biasa itu. Nanti kalau kita diskusi seru itu. Karena buat saya pengen jadi orang bebas. Dan saya buktikan bahwa saya bebas hari ini. Saya mau kemana saja itu urusan saya. Dan saya cari uang kemana saja, saya bisa cari kemana saja. Dan teman-teman itu bingung lihat saya tuh. Ya, biar aja saya bilang gitu. Oke, nanti kita diskusi. Nah, di kuadran berapa tadi ini ya? Ketiga ya. Jadi setelah Rasulullah di 12 sampai 25, beliau bersama pamannya pulang pergi itu dari ke Sang Syria, Mesir, terus bolak-balik. Itu di sanalah kemudian maturity di beliau dalam soal bisnis itu bertumbuh. Next, setelah usia 25, beliau melamar Khadijah. Orang tajir di Jazirah Arab. Bukan hanya di Makkah saja, tapi di Jazirah Arab. Ini menarik ini. Saya sering ketemu dengan teman-teman yang belum nikah itu, kenapa nggak dibalik? Kira-kira bisa nggak kalau Ahwan yang melamar Ikhwan? Karena faktanya Khadijah melamar Rasul.
Karena strata sosialnya itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasul yang dia hanya sebagai karyawan dari Khadijah. Tapi inisiatif itu dilakukan oleh dilakukan oleh Khadijah. Maka Khadijah yang melamar Rasul. Pertanyaannya, make sense juga ya kenapa Ahwat tidak melamar laki-laki. Mungkin katanya, oh malu Ustaz, oh kita perhalus. Nanti kita perhalusnya itu yang perlu didiskusikan itu ya. Baik, jadi ketika umur 25 Rasulullah melamar Khadijah sampai di usia 40, teman-teman. Jadi karir bisnis beliau itu di usia 40. Kenapa coba? Karena di usia 40 beliau harus hijrah ke Madinah. Itu semua orang tajir ikut bersama Rasul, tidak dibawa bisnisnya. Ngeri sekali itu Pak. Coba sebutkan ada Abdurrahman bin Auf. Bahkan dalam sirah kita tahu Abdurrahman bin Auf itu mau dinikahkan dengan istrinya Abdullah bin Abi Rabi, orang Muhajirin, ya kan? Orang Ansor yang kemudian punya 2 istri yang dibilang, Abdurrahman bin Auf, gua punya 2 istri, gua ceraiin 1, kalau ente mau nikah sama ente. Abdurrahman bin Auf bilang nggak usah, tunjukkan saya di mana pasar. Boleh sih gitu. Itu orang-orang hebat. Tidak ada yang bawa bisnisnya karena bisnisnya ada di kepala. Jadi pindah itu, saya pernah bikin agensi di Jambi, saya pernah bikin agensi di Jogja. Begitu saya pindah, saya bawa semuanya pindah. Kantor mah bisa dibikin di mana-mana sebenarnya. So, amazing isn't it? Jadi di usia 25 Rasulullah sudah menjadi seorang business owner karena beliau menjadi suami dari orang terhebat dalam soal bisnis, Khadijah binti Khuwailid. Amazing isn't it? Dan itu persis banget seperti yang dibilang oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Kuadran Cash Flow. Nanti beli buku itu ya. Akademi Keluarga Muda, sehidup sesurga.